Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para pemirsa Kisra yang dirahmati Allah, tak lupa pertama-tama senantiasa kita mengucapkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan, sehingga masih bisa menghirup udara segar dan masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai orang Islam, yaitu melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Pemirsa Kisra yang dirahmati Allah, di sini kami akan menyampaikan sedikit kisah, yang mana kisah tersebut banyak sekali berhubungan dengan kehidupan seseorang setiap hari. Bahkan ada seseorang yang dikatakan alim menurut sebagian orang, akan tetapi belum tentu orang tersebut alim di hadapan Allah. Bahkan ada orang yang dianggap tidak alim untuk sebagian orang, justru orang tersebut ternyata sangatlah alim di hadapan Allah. Pemirsa Kisra yang dirahmati Allah, di sebuah daerah, tepatnya di daerah Jawa Tengah, ada seorang yang dulu pernah nyantri di pesantren, akan tetapi lama sekali dia nyantri, pulang tidak bisa bawa apa-apa. Karena apa? Karena menurut dia adalah orang yang sangat bodoh. Menurut dia, yang didapat apa? Di pesantren dia hanya dapat sholawat saja. Bahkan sholawat yang dia dapat mungkin tidak sama dengan kebanyakan sholawat yang didapat oleh orang. Akan tetapi karena dia dapatnya dan bisanya hanya itu, dia lakukan sholawat itu setiap saat. Setiap saat dia melaksanakan, membaca sholawat tersebut. Dia tanpa menghiraukan apakah bacaannya itu salah atau bacaannya itu betul. Dipakai untuk kehidupan setiap hari, sampai-sampai ketika sedang apapun dia mengucapkan sholawat tersebut. Di belahan yang lain ada seseorang yang sering melaksanakan sholawat, akan tapi merasa dirinya itu alim. Suatu ketika orang yang merasa dirinya alim itu pergi ke suatu daerah. Dia mau menyeberang ke pulau seberang, mau menyeberang ke pulau yang lain menggunakan jasa angkutan kapal. Ketika dia lewat, mendengar orang yang tadi mondok hanya dapat sholawat tersebut. Ketika itu orang tersebut sedang memperbaiki jala, lagi dondomi jolo, mergo jolo sing tanggung golek iwak wi bolong. Sambil merajut jala, orang tersebut tetap bersolawat. Ketika orang yang alim tadi lewat, dia mendengar, akhirnya berhenti. Sederek atau mungkin mas, solawat Anda itu salah. Karena orang yang merasa alim tadi, bacaan sholawatnya tidak seperti itu. Akhirnya orang yang merajut jala tadi
bertanya, loh yang betul itu bagaimana? Saya dapatnya dulu ya cuman itu, dan itu saya laksanakan sampai sekarang. Terus akhirnya dikasih tahu, yang betul itu Allahumma sholli ala Muhammad, bukan Allahumma shollu ala Muhammad. Oh gitu ya. Iya, lah bapak atau ulama tadi atau orang alim tadi ditanya, lah bapak mau kemana? Saya mau nyebrang ke pulau yang sana, mau mengajarkan sholawat juga. Oh nggih, jadi yang betul tadi sholawatnya Allahumma sholli alaihi. Iya. Dah. Orang yang beragak alim tadi bersama rombongannya naik ke kapal. Berangkatlah kapalnya menuju ke pulau seberang. Orang yang menjala ikan atau sedang memperbaiki jalannya tadi merenung akhirnya, lah iya leh marahi biyen ki ngono kuwi, tapi kok omonge wong mangke kok ngono kuwi, sing bener ki sing ndi jane. Akhirnya dia mau tanya, dia tengok ke sana kemari. Orang yang gak alim tadi sudah naik ke kapal, sudah berangkat kapalnya. Dia bingung, dia mau tanya kepada siapa. Akhirnya dia tahu kapalnya sudah berangkat. Orang sedang memperbaiki jalan tadi. Akhirnya dia mengejar orang tersebut. Dia kejar sekuat tenaga sambil dia mengucapkan sholawat yang sering dia lakukan. Dia kejar. Dia nggak sadar bahwasanya orang yang memberitahu kesalahannya tadi naik kapal. Dia kejar sampai ke tengah-tengah samudera, sampai mendekat dengan kapal tersebut. Akhirnya dia berteriak, hei wong alim, bener enggak piye? Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli atau solu. Akhirnya orang yang diteriaki tadi, orang alim yang tadi memberitahu, keluar dari kapal menengok. Akhirnya yang betul tadi ini, tapi belum sempat dia mengatakan, dia masih takjub dengan orang yang perbaiki jala tadi. Loh, kalian maca sholawat ki ngono, kok iso nututi aku mlaku ning dhuwur banyu? Gak sadar. Bahkan orang yang menjalati gak sadar kalau dia itu berjalan di atas air. Gak sadar. Akhirnya orang yang merasa alim yang naik kapal tadi, akhirnya dia sumeleh hatinya. Ternyata kealiman saya selama ini masih kalah dengan alimnya orang yang memperbaiki jala tadi. Buktinya apa? Meskipun dia mengucapkan sholawatnya salah, akan tetapi beliau mengucapkan sholawatnya tiada henti. Itulah dasarnya orang membaca sholawat. Sekali lagi, dasarnya membaca sholawat. Maka dari itu, pemirsa Kisra yang dihormati Allah, jangan lupa sholawat itu kita baca. Dalam Al-Quran pernah disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat Allah selalu membaca sholawat untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah saja, malaikat saja membaca sholawat untuk baginda Nabi. Yang tujuan akhirnya adalah shollu, bersolawatlah kamu semuanya, wasallimu, biar engkau semuanya itu selamat, taslima, dan selamat yang sebenar-benarnya. Makanya sholawat itu sangat penting. Jangan lupa anak-anak, biarkan ada orang yang menghujat sholawat, biarkan orang yang gak terima dengan sholawat,
Wong Allah saja membaca sholawat. Ada siiran mengatakan, sholawat, ayo sholawat, wong Gusti Allah wae sholawat, sholawat, ayo sholawat, wong malaikat wae sholawat. NKRI harga mati, sholawat sampai mati, taubat sebelum mati. Itu siiran bahwasanya dimanapun dan kapanpun, apapun keadaan kita, selalu bersolawat dan bersolawatlah, supaya nantinya kita akan mendapatkan keselamatan, baik selamat di dunia maupun selamat nanti di akhirat. Semoga kita semuanya, khususnya semua warga Sanawiyah Negeri Kota Madiun, selalu diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga puasa kita, sholat kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Afu minkum. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.